Halo semuanya, selamat pagi. Beberapa hari yang lalu, pada tanggal 12 Maret 2022 ya, Google mengadakan acara yang namanya Google I/O 2022. Nah, di sana sudah diumumkan bahwa Flutter 3 itu telah rilis ya. Pada Flutter 3 ini, kita juga menggunakan Dart yang versi 2.17. Nah, ada beberapa fitur yang ditambahkan pada Dart 2.17 ini, yaitu name parameter, lalu super initializer, dan juga enhance enum. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas ketiga fitur tersebut, supaya kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur ini untuk mengoding dengan lebih baik lagi dan lebih efisien lagi. Nah, yang pertama itu name parameter. Name parameter ini sendiri sudah saya jelaskan di PBO Dart nomor 4. Jadi kalau ada yang masih tidak mengerti tentang name parameter, silakan lihat di video nomor 4 PBO Dart saya. Di sana dijelaskan bahwa ketika kita membuat metode dengan name parameter seperti ini ya, name parameter, lalu di sini ada parameter biasanya, maka kita menggunakan metode tersebut harus seperti ini. Contohnya user u sama dengan kita panggil konstruktornya. Nah, kita harus buatnya urutan seperti ini ya. ID-nya dulu, jadi yang parameter biasa, ID-nya misalnya 200, lalu username-nya, misalnya Joko. Nah, setelah itu baru optional parameter yang berupa name parameter ini. Ya, ini boleh tukar-tukar kalau yang ini ya. Age-nya dulu boleh atau full name-nya dulu juga boleh. Misalnya di sini age-nya 5, lalu ada full name-nya Joko Subandi. Nah, biasanya kita buatnya seperti ini kan. Jadi kita isi dulu parameter biasa yang wajibnya ini, lalu setelah itu baru yang optional parameter yang berupa name parameter ini. Ininya ketukar-tukar boleh. Nah, untuk di Dart 2.17, sekarang ini tidak wajib lagi harus di depan yang parameter biasa ini. Jadinya boleh di mana aja, tapi urutannya tetap sama. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya, saya mau age-nya ini saya tulis duluan nih. Misalnya di sini. Age dulu, setelah itu baru parameter yang biasanya, lalu dilanjutkan dengan full name. Nah, ini juga boleh kalau sekarang ya. Terus mau disisipin, misalnya full name-nya jadi di sini. Ini juga boleh. Jadi ini bebas nih, mau kayak gimana urutannya. Yang pasti yang harus ngurut itu adalah parameter yang ini. Yang pertama, yang untuk ID, ini harus ditulis di depan ya, sebelum kita menuliskan yang username-nya, yang Joko ini. Karena ini akan dimasukkan ke yang pertama, dan ini yang akan dimasukkan ke yang kedua, dan seterusnya. Jadi seperti ini ya, untuk perubahan di name parameternya. Jadi kita bebas untuk meletakkan si optional parameter ini, yang berupa name parameter, mau di mana aja. Mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, itu terserah. Tapi yang harus diingat adalah, urutan dari parameter biasa ini harus terurut ya, harus sama. ID dulu baru username. Di sini ID dulu baru username, seperti itu. Oke, berikutnya itu adalah super initializer. Super initializer ini seperti ini. Di dalam video PBO Dart saya nomor 11, itu saya sudah menjelaskan pada kalian tentang konstruktor ya, dan bagaimana kita juga memanggil konstruktor parent ketika kita membuat konstruktor di kelas anak. Caranya itu dengan memanggil kelas super seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kelas user, ini ada konstruktor yang isinya ID, username, lalu ada optional parameter yang berupa name parameter yaitu full name dan juga age. Full name-nya bisa diisi bisa enggak, default-nya itu no name. Kalau age-nya ini harus diisi, required ya. ID dan username udah pasti harus diisi karena ini parameter biasa. Nah, ketika kita membuat di sini, biasanya kan seperti ini ya. Saya minta full name-nya dulu. Saya kasih default-nya no name. Terus saya minta juga untuk age-nya. Terus di sini misalnya ada tambahan administrator type. Jadi di sini juga saya minta administrator type. Ini untuk yang optional parameternya. Lalu untuk yang parameter biasanya saya juga minta ID sama username nih. Integer ID, string username. Nah, setelah itu saya kasih tahu pada Dart bahwa saya akan memanggil konstruktor super, yaitu konstruktor atasnya ya, dengan memasukkan ID ini dengan ID yang ini. ID yang di parameter administrator ini.
Lalu username-nya yang ini, saya isi dengan username yang saya minta di konstruktor administrator ini juga. Ya. Full name-nya, ya untuk full name ini, saya masukkan dengan full name yang saya minta di konstruktor ini juga. Lalu age-nya juga sama ya. Age-nya ini, saya isi dengan age yang saya minta di konstruktor administrator ini. Jadi di sini saya minta dulu, ya saya buat parameternya, seperti ini kan. Saya buat variabelnya, lalu saya oper ke sini. Ya, saya masukkan ke super. Nah, pada Dart 2.17 ini, kita lebih mudah. Jadi kita nggak perlu pakai ini. Seperti ini ya. Lalu kita beritahukan. Di sini, ID-nya itu kan saya maksudkan untuk dimasukkan pada ID yang miliknya user ya. Jadi pada supernya. Jadi di sini saya tinggal tulis begini. super.id. Jadi konstruktor administrator ini, di sini dia akan meminta sebuah ID dan langsung akan dimasukkan pada ID miliknya super, yaitu miliknya user ya. Ke sini. Ini juga sama. Kita tinggal super.username. Berarti nanti username yang akan diminta di sini akan langsung dimasukkan ke username yang di sini. Ini juga sama. Super.fullname. Ini kita hilangkan, nggak masalah. Karena di sini ada nilai defaultnya ya. Age-nya juga sama. Kita tulis super.age. Tetap harus required ya. Karena di sininya required. Belum dikasih nilai default. Jadi di sini juga kita kasih required. Setelah itu baru yang administrator type untuk yang kelas administrator ini. Nah, jadi penulisannya lebih sederhana ya. Lebih cepat. Kalau mau perbandingannya, saya bandingkan seperti ini ya. Coba saya. Nah, ini aslinya. Lalu ini yang sudah dipersingkat ya, dengan menggunakan super initializer. Jadi sebelumnya kita menulisnya seperti ini, sekarang kita menulisnya seperti ini. Jadi jauh lebih singkat ya. Apalagi kalau parameter dari konstruktor parent-nya itu ada banyak. Wah, itu lebih capek lagi ya, lebih panjang lagi. Kalau sekarang jadi lebih cepat nulisnya. Nah, sekarang untuk yang ketiga, yaitu enhance enum. Atau biasa kita bilangnya enum ya, kalau orang Indonesia ya. Nah, maksudnya enhance enum ini apa? Jadi, pada enum yang dulu, kita tuh cuma bisa buat seperti ini ya. Enum, terus anggotanya apa? Misalnya invalid password, invalid username. Oh iya, bagi kalian yang belum mengerti enum, kalian bisa pelajari pada video saya yang nomor 17 ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi biasanya enum itu kan isinya cuma member ini aja. Nah, misalnya di sini saya punya enum untuk user out exception. Jadi untuk exception yang keluar di autentikasi user. Misalnya ada dua ya, invalid password sama invalid username. Nah, di sini saya pengennya kasih deskripsi nih. Jadi kalau invalid password, saya pengen tampilin deskripsinya udah kelihatan. Deskripsinya seperti apa. Jadi nggak perlu saya ngetik-ngetik lagi ya di codingan UI. Jadi udah ada nih defaultnya deskripsi dari invalid password itu apa. Nah, kalau dulu tuh nggak bisa kita tambahin itu. Untuk nambahin itu kita cuma bisa pakai extension. Bagi kalian yang belum mengerti tentang extension, kalian bisa lihat penjelasan saya di video Flutter tutorial yang nomor 60 ya. Flutter tutorial pertama. Ya, yang nomor 60. Nah, di sini kita harus menggunakan extension. Misalnya user out exception extension. Kita berikan untuk user out exception. Seperti ini. Nah, di sini baru saya berikan deskripsi ya. String get, misalnya description. Di sini saya if kalau name-nya itu invalid password, maka saya akan return wrong password. Please try again. Misalnya seperti ini ya. Else, karena tinggal satu ya sisanya yaitu invalid username, kita langsung return aja ya. Return, oh ya ininya lupa.
Kita berikan tanda kutip. Nah, di sini kalau misalnya bukan invalid password berarti invalid username ya. Kita tulis username is not exist. Shift Alt F, save. Nah, jadi kalau dulu tuh kita harusnya nulisnya seperti ini nih. Kalau ingin menambahkan description. Jadi di sini kalau saya punya user out exception, user out exception invalid password misalnya ya. Saya mau print titik description. Nah, jadi seperti ini. Keluar wrong password, please try again. Jadi caranya seperti ini ya, harus pakai extension. Selain itu, pada versi sebelumnya kita tidak bisa mengoverride toString-nya dari si enum. Jadi kalau misalnya ini saya tampilkan print ya, atau titik toString gitu ya. Atau titik toString sama aja ya. Kalau kita print ya di print-nya versi toString-nya. Ini kalau kita jalankan, keluarnya user out exception invalid password. Nah, misalnya saya mau ganti nih. Ya, si toString-nya ini nggak bisa di override di sini. Misalnya di sini override gitu ya. String toString. Begini misalnya ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita harus buat misalnya ini convert to string. Nah, jadi kita harus buat seperti ini. Misalnya invalid password atau invalid username ya. Jadi name-nya adalah is one of user out exception. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita nggak pakai toString tapi jadi convert to string. Ya, jadinya seperti ini. Ini pada versi yang sebelumnya. Nah, untuk versi yang sekarang, enum ini bisa kita berikan member. Ya, jadinya kita bisa berikan field, bisa kita kasih method, kita bisa kasih getter, dan juga kita bisa mengoverride si toString tadi. Ya, jadinya ini saya komen dulu ya. Kita ke sini. Jadi untuk di versi 2.17 ini, pertama-tama kita buat dulu member dari user out exception ini, yaitu invalid password, invalid username. Lalu kita kasih titik koma di belakangnya. Jadi bukan koma-koma begitu ya. Invalid username, titik koma. Lalu di sini kita tentukan, misalnya saya mau ada 2 buah member, yaitu exception code. Misalnya 100, kalau yang ini 200. Lalu di sini ada deskripsi ya. Deskripsinya itu yang tadi. Yang ini ya. Username is not exist. Nah, kalau sudah kita buat field-nya. Di sini kita butuh 2 buah field, yaitu untuk kodenya, ya, code-nya, dan juga untuk description-nya. Jadi di sini saya buat final int code, final string description. Setelah itu kita baru buat const konstruktornya. Const user out exception dalam kurung, kita minta untuk code-nya, lalu kita minta juga untuk description-nya. Shift Alt F. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ini kita jalankan, ini kita ganti ya, bukan convert to string, tapi kita tampilkan code-nya dulu. Save. Kita jalankan. Keluar ya. 100 sama wrong password, please try again. Jadi sudah ada code dan description-nya. Mudah ya, jadi kita nggak perlu lagi buat extension, lalu buat description, dan di dalamnya itu ada if, seperti itu nggak perlu. Ya, kita bisa buat seperti ini. Langsung kita masukkan ke dalam parameternya. Jadi kita buat dulu konstruktor const-nya, kita buat juga field-nya, lalu kita masukkan di sini.
Selain itu, kita juga bisa buat method atau kita buat get juga. Misalnya di sini saya mau buat satu buah get, ya, misalnya double get exception code in double. Misalnya seperti ini ya, saya hanya mengembalikan exception code tapi berupa double. Nah, di sini saya akan kembalikan code titik to double. Kita ke atas. Kita save, kita jalankan. 100 ini code-nya, exception code in double-nya 100,0, lalu description-nya ini wrong password, please try again. Jadi kita bisa tambahkan juga ini ya, getter. Nah, berikutnya saya akan coba untuk mengoverride toString, sekalian menunjukkan bahwa di sini juga kita bisa membuat metode ya. Tapi metode yang kita buat ini kebetulan untuk mengoverride toString juga. Jadinya di sini override string to string. Saya akan kembalikan seperti ini. Titik koma. Sekarang di sini saya bisa seperti ini ya. Print e atau titik to string sama aja ya. Lalu kita akan mendapatkan invalid password is one of user out exception. Ya, jadinya kita bisa mengoverride si toString-nya. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih simple, dan enum-nya ini lebih powerful karena kita bisa memberikan member di dalam enum ini. Kita bisa berikan informasi-informasi lainnya juga di dalam enum ini. Oke, jadi seperti itu ya, 3 buah fitur utama yang ditambahkan di dalam Dart 2.17. Semoga dengan video ini kalian jadi tahu ya apa yang baru di dalam Dart 2.17 ini, yang juga akan mulai dipakai di Flutter 3. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.